Indonesia, welcome back to Rumah Fermetan. Guys, di samping saya ini ada Giotti Marica ya. Giotti Marica ini tunggul tuanya guys ya. Jadi induknya kemarin sudah saya potong, lalu ini anak generasi, saya nggak tahu generasi keberapa, nanti kita bongkar, kita lihat berapa tunasnya sudah. Dan ini ya guys ya, Giottinya kemarin udah sempat rimbun banget sebelum saya tinggal. Habis itu guys, ini dia berguguran daunnya satu persatu, kena hama ya, dan akhirnya harus wassalam ya. Dan ini harus diapain? Ditonton videonya, check it out. Jadi guys ya, ini Giotti Marica ini ya, ini udah tanaman tua banget ya, tua banget. Kenapa saya bilang tua banget? Karena ini bonggolnya yang fenomenal ya. Jadi ini adalah tunggulnya Giotti saya yang besar banget itu, yang sudah berapa kali saya panen. Dan ini adalah anak generasi, saya nggak tahu generasi keempat atau generasi kelimanya, saya nggak ngerti juga, sudah nggak ngitung. Dan ini dia sakit ya guys ya, dia sakit karena apa? Ini dia masih nempel bonggol tua. Ini sengaja saya bikin rimbun banget ya. Nanti saya kasihkan fotonya, nanti saya cari ya fotonya waktu dia rimbun banget ya, mungkin di sini fotonya ya. Nah lalu kok lama-lama jadi bermasalah gitu ya, bermasalah. Daunnya satu-satu berguguran, dan ini kena hama guys tuh ya. Saya tuh selalu bilang sick plants ya, saya selalu bilang ya, sick plants itu invite insect ya. Jadi tanaman yang sakit dan tanaman yang tua ya selalu mengundang yang namanya hama ya. Entah hamanya yang terlihat ya, hama yang terlihat itu ya kayak gini, kutu-kutuan nih, sampai nempel kutu-kutinya ya di tangan saya. Entah perkutu-kutuan ataupun dengan daunnya lonyot secara satu persatu ya. Jadi daunnya kena bakteri atau kena viral ya. Jadi daunnya sakit, rontok satu persatu. Ini kalau kalian punya kejadian kayak gini, apalagi sudah dihinggapin sama insek seperti ini tuh ya, ya. Ini harus kalian treatment dulu ya dengan Bio XY dari Rumah Fermetan. Coba saya ambil ya. Oke, jadi sebelum ini saya potong kemarin, saya mau potong hari ini ya. Sebelum saya potong hari ini kemarin sudah saya treatment dengan memberikan Bio XY ini guys ya. Ini pestisida organik dari Rumah Fermetan. Bio XY ini udah saya kasih sama dia selama kurang lebih 3 minggu berturut-turut. Jadi ini tanaman ya guys ya, yang kalau memang dia sakit ya, kalau misalnya dia memang sakit, jangan langsung kalian potong. Itu harus kalian kasih treatment. Ini tanaman sudah sebelumnya saya kasih treatment dengan Bio XY kurang lebih 3 minggu. 3 hari berturut-turut saya kasih Bio XY. Ini adalah pestisida organik dari Rumah Fermetan ya guys ya. Ini saya kasih, saya semprotkan di seluruh daun dan tangkainya. Lalu ini perkutu-kutuan ini udah kering ya. Ini udah kering, ini tinggal rontoknya aja sebenarnya tuh ya. Ini tinggal rontoknya aja nih ya, ini tinggal rontoknya aja, dia nggak nempel lagi. Tapi yang namanya sudah sel, kalau udah damage, udah ada rusak, pasti dianya akan suffering ya. Jadi dia pasti akan berjuang untuk supaya dia bertahan ya. Dia akan berusaha bertahan. Nah setelah 3 minggu ya, setelah 3 minggu kita treatment dengan Bio XY ya, dengan Bio XY barulah kita boleh memotong dia ya. Jadi jangan langsung dipotong saat tanaman itu kalian temukan itu sakit, karena nanti dia udah sakit, kalian belum treatment, belum obatin, terus kalian potong, dia tambah stres dan akhirnya mati. Makanya sering banyak banget yang nanya sama saya, Bu, tanaman saya potong terus akhirnya mati. Ya kayak gini, kalau misalnya dia lagi kena hama, sudah jangan langsung dipotong, kalian treatment aja dulu 3 minggu, baru langsung kalian potong setelah itu ya guys ya. Lalu ini bagaimana caranya? Ini kita bongkar. Oke ya, ini kita bongkar. Wah, ini bongkarnya setengah mati nih guys ya. Saya berdiri aja nih. Ini medianya Fermetan itu memang dari dulu ya, nggak pernah mengecewakan. Anaknya banyak banget ini ya.
Nah, ini ya seperti yang bisa kalian lihat ya. Ini medianya sendiri sudah turun. Fermentan itu kan selalu saya bilang kita pakai aja medianya yang lama. Tapi jangan lupa untuk kalian tambahkan medianya. Akhirnya apa? Yang bagian atas ini dia udah makin naik, dia nggak bisa ditungguin akar, akhirnya daunnya gugur. Belum lagi ini tunggul tua ya. Ini tunggul tua itu seperti ini guys. Tunggul tua itu kalau tanaman ya udah rimbun banget kayak gitu, terus nggak kalian panen, resiko ini akan pasti ada ya. Resiko ini pasti akan ada. Bukan main ya. Nah ini lalu treatmentnya seperti apa? Ini kita potong ya. Ini medianya yang lama. Akarnya panjang banget. Medianya yang lama ini bisa kalian pakai ke tanaman lain ya. Bisa kalian pakai ke tanaman lain. Nah kalau kayak gini nih diapain? Udah dipotong aja ini ya. Dipotong aja. Tuh kita hambur aja nih medianya. Nih ya, ini kita potong. Kita bongkar tuh guys ya. Ini penyakit dari tunggul tua itu pasti akan naik. Pasti akan naik. Nah, ini tinggal kita bongkar ya. Lalu ini kita tinggal potong. Nah, daun yang seperti ini kita potong. Seperti ini ya. Tangkai-tangkai daun yang bermasalah jangan asal potek ya guys. Lalu ini kita potong. Tuh ya guys. Inilah kalau kita itu beraglo itu memang tanaman aglonema itu bukan tanaman yang untuk pemalas ya. Harus memang rajin. Ini karena saya sibuk banget kemarin, sudah sempat ngerjain aglo saya, akhirnya jadi kayak gini. Ya, ini udah saya bersihkan, lalu kalian lihat guys ya. Lihat karakter batang ya. Ini batangnya udah tua kayak gini nih. Ini warna coklat kayak gini ya. Apalagi dia udah pernah kena sakit kayak gini. Lebih baik kalian jangan ngambil spekulasi atau gambling ya saya bilang ya. Jadi kayak main judi gitu ya. Ini langsung kita potong aja di atas posisinya. Bu, itu nggak apa-apa dipotong tanpa akar, nggak masalah ya, nggak masalah. Jadi kita potong langsung ekstrim di sini, tuh, ya. Nah ini dia, nih ya, udah ada red spotnya kan guys. Ini red spot namanya, nih dari batang tuanya, seperti ini, ya. Makanya kalau misalnya kalian punya tanaman memang rimbun rumpun gitu ya. Itu hati-hati karena itu nanti pasti akan mati pada waktunya. Mati pada waktunya. Nah, ini saya kurangin akar daunnya ya. Apalagi daunnya ini sudah ada si hama-hamanya ya. Ini tinggal bersihin aja sih hamanya ini guys. Ini kalau kalian semprot BXY habis itu kalian tinggal bersihin bisa ya. Lalu seperti ini. Nih. Tanpa akar bisa Bu, bisa nanti tumbuh ya, masih tumbuh ya. Nah ini bonggolan kayak gini ya, bonggolan caca-caca ini ya, kita caca juga dia ya. Ini nggak usah dibuang. Nah pertanyaan bagus nih, pasti ada yang kalian nanya nih, Bu itu yang tadi ada red spotnya nggak dipotong lagi? Nggak usah, nggak saya potong lagi. Yang tadi itu pucuknya nggak saya potong lagi karena ya, karena itu pasti udah sampai atas. Jadi nanti saya biarin dulu. Nanti dia hidup nggak? Hidup itu ya, hidup itu. Nanti kalau misalnya dia udah punya anak ya, anakannya yang langsung saya panen. Nah kayak gini ya, ini bonggol tuanya kayak gini. Ini kita potong aja. Kita potong aja ya. Kita bagi dua gini, nanti kita tanam. Ya, kita tanam. Ini kita rendam aja dulu dia di liquid ya. Jangan dibuang guys. Batang kayak gitu nggak usah kalian buang, kalian tanam di kuburan aglo aja. Ya. Lalu ini lagi. Banyak banget ya guys ini. Si anaknya banyak banget. Nah, atau pilihannya kayak gini. Udah tahu kan kita lihat kayak gini, batangnya yang di sini yang tua ya. Tinggal kita potong aja di bagian sini. Tuh. Tanpa akar Bu? Iya, tanpa akar. Lalu ini juga yang lainnya juga seperti itu. Ini tinggal kita potong. Nah, seperti ini.
Seperti ini. Karena ini dianya tanpa pucuk kayak gini, terus bagian bawahnya kalau memang masih di situ hamanya ada nempel-nempel, udah kalian potong aja ya. Nggak usah patah hati ngadapin tanaman kayak gini guys ya. Makhluk hidup kok dia, jadi dia pasti akan ada daya juang untuk hidupnya ya. Nanti akan tumbuh daun baru, jadi no worry kalian ya. Lagian batang segede ini guys, cadangan makanannya banyak banget. Nah, seperti ini, nanti tinggal dibersihin aja ya. Lalu kita rendam. Nah, nanti ini bonggolnya tuanya ini nanti kalian lihat saya apain di video part kedua ya. Video part kedua nanti saya ngerjain bonggol-bonggolan ini harus diapain. Nah, kayak gini nih, tuh ya. Ya ampun, kasihannya satu begini langsung kena hama semua. My God. Ya. Rumpunan kayak gitu itu juga resiko apa? Resiko aliran sirkulasi udaranya itu nggak bagus tanaman itu. Akhirnya nanti anakannya yang kecil-kecil yang nggak kena sinar matahari ataupun yang mandek di pojokan gitu ya, di pinggir-pinggir itu akhirnya jadi sakit. Nah ini tinggal kita potong lagi di sini ya. Nah seperti ini. Lalu ini jangan lupa ini bisa kita kurangin daunnya ya, untuk hemat energi dia ya. Nah, jadi nanti si batangnya fokus untuk numbuhkan akarnya ya, dan ini daunnya juga pasti akan gugur juga nantinya. Tapi setidaknya minimal kalian punya 4 daun supaya dia tumbuh akarnya bisa bertumbuh dengan baik. Semua saya cemplungin. Lalu yang kayak gini ya, aduh kasihan banget dia, kasihan banget ini guys, kasihan banget nih. Ini kalau kayak gini nih ya, ini udahlah ya, ini kayak gini nih kadang-kadang mau diapain kayak gini. Ini waktunya kita belajar mengikhlaskan ya, belajar mengikhlaskan. Ini baru sempat saya kerjain nih tanaman saya nih, dibuangin. Nah ini anakannya, salah satu anakannya yang sudah KO duluan. Jadi kita ini tugas kita itu kita menyelamatkan pucuknya nih ya, akarnya banyak banget guys, makanya sampai jadi sebanyak ini anak-anakannya. Nah ini tinggal kita pretelin ya. Nah ya ini dibuang lagi. Oke, semuanya seperti itu guys, semua anaknya saya gituin ya. Jadi ini saya menyelamatkan pucuk anaknya. Dan ini yang jelas nanti pucuknya sendiri itu kita mungkin kita harapkan cuman jadi pucuk indukan ya. Pucuk indukan yang kita harapkan untuk melahirkan anak-anak baru. Nah, indukannya sendiri ini bukan indukan yang sehat kalau sudah kayak gini. Makanya saya bilang mau rumpunan juga sebenarnya bagus, cuman seperti kayak gini ya, apalagi kalau udah generasi ketiga gitu ya, itu akan resiko ya, akan resiko dianya sakit ya. Nih kita potong lagi, kita potong lagi. Ini udah ada akarnya satu. Tapi tangkai daunnya jangan lupa dibuang bagian bawahnya, terutama yang memang sudah kena hama ya. Sudah kena hama. Itu hamanya udah hama kering sih, dia nggak nyebar lagi. Itu udah sisa bangkai kutunya aja ya. Sehebat itu memang si BX sih. Nah, ini tinggal kita kurangin aja. Biar dia tumbuh akar baru ya. Ini juga mau kita buang juga sih sebenarnya, nggak masalah akar ini. Nah, kayak gini ya. Last but not least ya, terakhir ya, tuh selesai nih tunggul tuanya nih ya. Dia sudah menghasilkan anak lebih dari 20 kayaknya nih, Geote marica saya ini ya, lebih dari 20. Nah, pertama dia 5, habis itu jadi 10, habis itu jadi berapa saya nggak tahu juga kemarin panen ketiganya. Kayaknya ini panen keempat deh.
Si pucuk induknya udah saya panen. Sudah saya potong. Nah. Tuh. Kan. Nah, seperti ini. Tinggal kita rendam aja di karena kepanjangan nih batang. Saya potong lagi nih batang ya. Tuh, ya. Ini jangan dibuang cemplungnya. Selesai. Nanti itu diapain? Tinggal kita olesin sama kapur sirih baru kita tanam. Di video part kedua saya akan bongkar, saya akan cuci ini habis. Baru kalian lihat cara perlakuan bonggol tua dan harus seperti apa. Kira-kira kalian tahu nggak bonggol tuanya diapain ya? Tadi kayaknya saya udah sempat ada kasih bisikan-bisikan gitu. Tonton videonya ya sambil kita lanjut ke part kedua. Oke, thank you guys yang sudah nonton. Nanti di video part kedua itu saya bongkar ini, dan yang itu mungkin akan saya tanam, dan ini akan saya perlakukan ya. Perlakukannya bagaimana? Kalian tonton videonya, saya bakal jadi tukang pangkas rambut ya. Jadi tukang jagal batang aglo. Oke, tonton videonya di part kedua. Terima kasih yang sudah nonton. Buat kalian yang merasa ini videonya bermanfaat, jangan lupa di like, subscribe YouTube-nya Rumah Fermetan, dan sharing ke seluruh platform sosial media kalian. Dan semoga bermanfaat ya guys buat kalian semua. See you next video. Salam sehat, salam hijau, happy gardening with Fermetan. Sarangi.